Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anakku semua, sebelum kita melanjutkan materi pada pagi hari ini, untuk kelancaran ya, supaya kita mendapatkan ilmu yang barokah, silakan dipimpin doa terlebih dahulu. Silakan untuk Mas Gio dipimpin doanya. Mari teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Oke, terima kasih anak-anakku semua. Dilanjutkan untuk ini ya, literasi baca surat pendek. Silakan di pil HP-nya kita buka Al-Quran digitalnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih anak-anak semua. Dilanjut ya untuk apa namanya, lihat berkaitan dengan Pancasila. Silakan. Kita bela bersama dua. Satu Nusa. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke, sembari Bapak absen terlebih dahulu ya sebelum kita masuk ke materi. Agung. Oke, Ahmad Andika. Ahmad Aril. Muhammad Iqbal. Sakit ya? Oke, anak-anakku semua, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Masih semangat ya untuk pelajaran hari ini ya? Ya, semoga kita sehat selalu. Kita doakan semoga teman-teman kita yang hari ini belum hadir atau belum bisa datang ke sekolah, semoga cepat sembuh dan besok bergabung kembali dengan kita ya. Oke, untuk itu kita masih ingat apa enggak nih kemarin sebelum kita masuk ke materi ya, kita dagang ya. Kemarin kita sudah bahas berkaitan dengan perusahaan dagang ya. Ada ingat apa yang dimaksud dengan perusahaan dagang? Ya, silakan. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang melakukan transaksi jual beli barang untuk mendapatkan keuntungan. Ya, dia merupakan perusahaan. Sudah bahas nih berkaitan dengan syarat-syarat dalam proses pembayaran ya. Syaratnya apa aja kemarin coba? Bentuknya apa? Adanya syarat 2/10 atau N/30 ya, atau EOM ya. Nah, ini syarat ini atau dua ini maksudnya adalah 2% ya. 2% kalau seumpamanya apa? Tersebut membayar dalam waktu 10 hari, maka akan mendapatkan diskon 2%. Oke, beri aplaus ya buat Mbak Cinta ya. Oke, kita akan lanjut materi berkaitan dengan jurnal jurnal khusus ya. Pada pagi hari ini kita akan lanjutkan berkaitan jurnal khusus. Tapi kira-kira kalian pernah dengar apa enggak? Apa baru hari? Oke, silakan Mbak. Jurnal khusus adalah sistem pencatatan yang dirancang untuk memudahkan dan mempercepat proses pembukuan bagi transaksi yang sering terjadi dan memiliki sifat yang Oke, ada macam-macamnya nih. Jurnal khusus itu ada berapa macam kira-kira? 5. Oke, 5 apa saja? jurnal khusus pembelian, jurnal khusus penjualan, jurnal khusus penerimaan kas, jurnal khusus pengeluaran, jurnal umum atau memorial. Oke, ya. Itu sudah apa namanya? Sampai minimal sudah tahu. Oh, hari ini kita bahas ini berarti semalam sampai materi ada tujuan pembelajaran ya, yang dimana dalam proses pembelajaran hari ini sampai ini harus tahu tujuan kita belajar itu apa. Tujuan dari belajar jurnal khusus itu apa? Nah, di sini tujuan yang pertama, setelah kalian nanti selesai pada hari ini ya, sampai bisa atau mengetahui, bisa menjelaskan pengertian dan fungsi jurnal khusus dalam akuntansi perusahaan dagang ya. Yang kedua, sampai semua
bisa mengidentifikasi nih jenis-jenis jurnal khusus yang umum digunakan. Jadi macam-macamnya ada 5 macam tadi yang sampean sebutkan ya. Terus yang ketiga yaitu sampean bisa mencatat ya secara sistematik berkaitan dengan cara memasukkan berbagai jenis transaksi perusahaan dagang ke dalam jurnal khusus yang sesuai. Sebelum kita masuk dengan jurnal khusus tadi ya. Jurnal khusus tadi apa tadi? Mencatat semua transaksi yang gimana? Sistem pencatatan yang dirancang untuk mempermudah dalam bersifat proses pembukuan bagi transaksi yang sering terjadi dan memiliki sifat yang serupa. Oke, mencatat sistem transaksi yang ada serupa sehingga nanti penjurnalannya lebih maksimal. Jadi sebelumnya kita identifikasi terlebih dahulu. Nah, di sini kita lihat bahwa di dalam jurnal khusus ini dikatakan sebagai buku catatan. Buku catatan yang digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi tertentu secara terperinci dan terpisah ya. Jadi kita punya kopelan atau catatan khusus yang mencatat semua transaksi secara terperinci, yaitu ada jurnal khususnya. Nah, di dalam perusahaan jurnal khusus sangat penting atau jenis-jenis jurnal khusus dalam perusahaan dagang ya. Yang pertama adalah jurnal penjualan, yaitu jurnal yang gimana? Semalam baca tahu dan? Nah, benar ya, beri aplaus ya, bahwa jurnal penjualan adalah jurnal yang mencatat semua transaksi secara penjualan secara kredit atau dengan syarat. Ada jurnal pembelian ya. Jurnal pembelian itu apa? Jurnal yang gimana? Jurnal yang digunakan untuk mencatat seluruh transaksi penjualan secara kredit. Nah, benar ya, beli apa sih ya? Bahwa jurnal pembelian adalah jurnal mencatat semua transaksi pembelian secara kredit. Pokoknya kalau kredit atau ngutang itu masuknya ke dalam jurnal pembelian. Berikutnya ada jurnal penerimaan kas, yaitu jurnal yang gimana? Mencatat seluruh transaksi penerimaan kas. Ya, yaitu mencatat semua transaksi yang pastinya dalam bentuk cash. Ya, uangnya langsung kontan. Yang berikutnya adalah jurnal pengeluaran kas. Ya, yaitu jurnal yang gimana? Ya, untuk mencatat semua transaksi pengeluaran kas dalam bentuk uangnya harus tunai, beli barangnya langsung bayar. Jadi uang kita langsung apa? Langsung berkurang. Uang yang ada di dalam kas kita berkurang. Ya, itu masuknya ke dalam jurnal pengeluaran kas. Ya. Terus yang terakhir jurnal memorial, yaitu jurnal yang gimana? Ya, jurnal yang mencatat transaksi-transaksi yang tidak masuk ke dalam jurnal penjualan, jurnal pembelian, jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, masuknya ke dalam jurnal memorial. Contohnya apa? Retur pembelian atau live atau pengambilan uang pribadi untuk kepentingan pribadi, ini masuk ke dalam jurnal memorial ya. Sampai ini nanti kita buat kelompok, kita akan praktek cara memasukkan transaksi ya. Nih, yang berikutnya kita lihat yaitu tujuan ya, tujuan penggunaan jurnal khusus. Ya, ada tujuannya. Tujuannya yaitu salah satunya adalah efisien. Efisien berarti memudahkan kita dalam pencatatan transaksi yang sering terjadi, lebih efisien ya. Karena pas setiap transaksi langsung kita catat ya, biar tidak lupa, sehingga nanti kalau kita pas membuatkan laporan itu lebih mudah ya. Yang berikutnya ada
akurasi, ya, yaitu minimalisir kesalahan pencatatan karena fokus pada satu jenis transaksi. Ya, jadi kita fokus pada satu transaksi. Jadi pokoknya yang utang taruh di pembelian atau penjualan yang dalam utang, ya. Kalau yang cash berarti masuknya ke dalam jurnal pengeluaran atau penerimaan kas, ya. Nggak masuk ke situ, masuknya ke dalam jurnal umum atau memorial, ya. Itu masuknya di situ, ya. Terus di sini yang berikutnya kontrol. Tujuannya adalah mengontrol, memudahkan dalam melakukan pengendalian internal atau transaksi perusahaan. Jadi dengan kita belajar atau kita menggunakan jurnal khusus ini bisa mengontrol, ya, apa-apa yang terjadi yang ada di dalam perusahaan. Mengenal, ya, mengenal ataupun mengetahui, oh ini di sini nih. Makanya nanti setiap ada transaksi, oh ini kira-kira masuk ke jurnal mana? Jangan sampai salah memasukkan. Kalau salah pasti akan berakibat fatal. Ya, paham ya? Oke, yang berikutnya untuk tujuan jelas? Jelas ya, Mas Gio? Jelas, oke. Kita lanjut proses, ya. Jadi ada proses dalam pencatatan ke dalam jurnal khusus, ya. Proses pencatatan dalam jurnal khusus yang pertama yaitu kita harus melakukan identifikasi transaksi. Jadi contohnya kita ada transaksi masuk nih, ya, semuanya Mbak Ayu ini dia belanja tempat saya, Pak saya mau beli Magicom, ini uangnya berapa ini Pak? 100.000. Ayu ngasih saya 100.000, berarti kira-kira nanti saya masukkan di mana? Diidentifikasi dulu, jangan sampai salah memasukkan ke dalam jurnal. Berarti kalau dia Mbak Ayu ini belinya secara cash, berarti saya masukkan kemana ya? Kalau cash kemana? Penerimaan kas, benar sekali ya. Jadi kenali dulu jenis transaksinya, masuk apa yang akan terjadi di situ, penjualan kah, pembelian atau penerimaan kas, pengeluaran kas atau jurnal memorial. Jadi harus pas. Jadi diidentifikasi dulu. Ya. Terus yang berikutnya pencatatan. Adanya catatan transaksi tersebut ke dalam jurnal khusus yang sesuai dengan menyertakan semua informasi yang diperlukan. Jadi dicatat semua akunnya, siapa keterangannya, dari toko mana yang kalau sebenarnya dia utang, ini ya nama tokonya, adanya posting ke buku besar. Nah, buku besar mungkin akan kita bahas minggu depan lebih detailnya, yaitu setelah dicatat ke dalam jurnal khusus, transaksi kemudian diposting ke akun-akun yang relevan dalam buku besar. Jadi kas sendiri, piutang sendiri, utang sendiri, ya. Catatan minimal yang 1, 2, 3 ini paham ya. Pertama kita identifikasi, ya. Yang kedua nyatatnya harus jelas. Setelah itu baru nanti ada proses buku besar. Poin yang ini kita identifikasi ini dulu, ya. Kita identifikasi dulu apa namanya transaksi yang terjadi itu apa saja, ya. Terus yang berikutnya yaitu manfaat. Jadi ada manfaatnya kita mempelajari atau menggunakan jurnal khusus, ya. Di sini manfaat penggunaan jurnal khusus dalam perusahaan dagang. Yang pertama adanya laporan keuangan, ya, lebih akurat, ya. Dengan pencatatan yang sistematis, laporan keuangan perusahaan akan lebih akurat dan dapat diandalkan, ya, karena sudah masuk ke dalam jurnal khusus masing-masing sehingga tidak akan keliru, ya. Terus apalagi nanti dibantu dengan adanya buku besar. Manfaat kira-kira ada yang ingin ditanyakan apa tidak? Cukup? Paham? Video, ya. Video ini adalah video bagaimana cara penjurnalan ke dalam sub-sub tadi, ke dalam jurnal khusus. Jurnal khusus itu meliputi pembelian, penjualan, penerimaan, pengeluaran serta memorial. Jadi tolong semaksimal mungkin dilihat ya, atau apa? Jurnal penjualan, jurnal pembelian, atau yang mana? Atau malah justru masuk ke jurnal umum. Jadi pertama itu diidentifikasi. Yang kedua,
Setelah diidentifikasi selesai, baru memasukkan transaksi itu ke dalam jurnal khusus yang sudah diidentifikasi. Sebelum masuk ke soal latihan, kalian masih ingat ya karakteristik Sembako Rakajaya bulan Januari 2021 yang akan kita buat jurnal khususnya. Silakan kalian screenshot dan kemudian kalian catat di buku catatan. Bisa kalian perhatikan dari tanggal 1 sampai 31 nanti, jurnal khususnya itu secara acak. Nah, jika kalian sudah mencatatnya, maka sekarang tugas kalian adalah membuat kolom-kolom jurnal khusus, baik jurnal khusus untuk pembelian, jurnal penjualan, jurnal penerimaan pas, jurnal pengeluaran pas, dan jurnal umum di buku catatan kalian. Nah, kita langsung ke langkah 1, yaitu menentukan transaksi ini untuk dimasukkan ke dalam jurnal khusus yang mana. Saya mulai dari tanggal 1, Tuan Raka menyetorkan uang tunai, dapat uang, JKN, jurnal kas masuk. Dibayar sewa gedung, ngeluarin uang, JKK, jurnal kas keluar. Dibayar uang, membayar lagi, berarti otomatis JKK, jurnal pengeluaran kas. Dibayar lagi sebesar 2.700.000, pasti ini JKK. Dibeli dari toko kasih murah, membeli ada syaratnya, berarti ini adalah jurnal pembelian. Kalian harus secara Ya, langkah pertama sesuai dengan video tadi yang Bapak sampaikan, yaitu berkaitan analisis atau identifikasi. Setelah itu nanti poin ini akan masuk ke dalam jurnal-jurnal khusus yang sudah kita sediakan. Ya, silakan sambil dipahami. Ya, ini kita lihat untuk yang nomor 1. Sebagai penambah modal sebesar 10 juta. Nah, berarti kamu sebagai bendahara menerima uang. Kasnya bertambah, modal bertambah, maka debitnya kita pilih. Ini demikian berkaitan dengan pemaparan videonya. Dari video ini kira-kira udah ada gambaran belum? Ya, nanti kalau semuanya kita akan coba melakukan entry ke dalam jurnal khusus. Sudah ada gambaran ya? Tetap semangat. Tetap semangat. Kok masih loyo? Ayolah, sebelum kita lanjutkan ke diskusi, kita ice breaking terlebih dahulu. Silakan berdiri ya. Ya, tetap semangat ya. Tetap semangat. Semangat. SMK. SMK. Sebelum kita lanjutkan diskusi, kita biar kita seger otak kita ya, kita lakukan kegiatan ice breaking ya. Yang pertama di sini ice breaking kita adalah menyanyikan lagu dan gerakan, yaitu lagunya Marina menari di atas menari di atas menara, Marina menari di atas merana ya. Oke, sebelah sini. Oke, kita lanjut untuk yang berikutnya, yaitu berkaitan diskusi kelompok ya. Diskusi kelompok masih dengan kelompok yang kemarin ya. Silakan atur posisi, pindah tempat duduknya dengan posisi yang sudah dibagi di minggu kemarin. Silakan ya. Oke, ini LKPD Bapak bagikan. Silakan diskusikan masing-masing, dikomunikasikan dengan kelompoknya. Yang kira-kira masih bingung sembari ditanya, sambil yang kira-kira kurang jelas silakan ditanyakan ya. Kalau yang tadi sudah Bapak informasikan, Mas Geo bisa, Mas Victor bisa. Bisa Mbak Eva? Mbak Ella bisa? Saya? Oke. Kalau Ngeta? Bisa, Pak. Bisa. Kira-kira ada permasalahan apa enggak? Alhamdulillah enggak. Di dalam jurnal ini? Jurnal memorial? Belum ketemu ya? Belum, Pak. Oke. Nanti kalau ada yang tanyakan dipersilahkan.
Udah mulai paham ya? Ya, Pak. Ngantuk iki. Enggak, Pak. Semalam main game. Ya. Kadang ya, Pak. Bergadang, paling jangan bergadang, jangan tidurnya kok lewat jam 11. Oh, nanti sekolahnya ngantuk, nggak konsentrasi. Ya. Ya, ikutin yang ada di soal aja. Ya, ikutin yang ada di soal aja. Soalnya apa, perintahnya, yang penting nanti kalau masuknya ke jurnal penjualan harus ke jurnal penjualan. Ya, jangan sampai salah. Jadi kan tadi langkah yang pertama kita identifikasi dulu nih dari soal itu kira-kira masuk ke mana. Ya, kalau dari video itu tadi dijelaskan dia masuknya ke jurnal apa sehingga memudahkan kita untuk masukkan ke dalam jurnal tersebut. Ya, silakan diidentifikasi dulu. Kalau masih ragu, tanya. Yang kira-kira masih ragu tanya ya. Iya, Pak. Ngomong ini, silakan diobrolkan. Dibagi, ada bagi tugas kan ada 5 jurnal. Oke. Ikutin yang di soal ya. Soalnya perintahnya apa ikutin. Jangan, yang penting kita identifikasi. Gimana? Oh, waktu presentasi ya ini tanggalnya, tanggal transaksi tanggal 7 itu terjadi nomor faktur sekian-sekian, nama ininya apa namanya? Akun kreditnya itu dari nama PT-nya ya, terus di sini adanya termin atau syarat pembayaran dan juga terjadinya siklusnya piutang dagang sebesar 5 juta gitu. Ya. Baca tanggalnya, tanggal terjadinya transaksi itu penting karena setiap hari kita melakukan adanya kegiatan transaksi sehingga kita harus mencatat ke dalam jurnal khusus. Oke, ayo siapa yang sudah selesai? Kalau Mbak Cinta, silakan. Ya silakan maju ke depan. Ini Mbak. Yuk silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Intinya kami di sini jurnal penjualan pada tanggal 7 Januari 2017 dengan nomor faktur 221 PD Mitsu dengan termin dalam waktu 30 hari, maka orang tersebut sudah mendapatkan diskon. Piutang dagang atau penjualan 5 juta pada tanggal 13 dengan nomor faktur 255 PD Melati dengan termin EOM piutang dagang atau penjualan tingkat Melati pada tanggal 25 dengan nomor faktur 223 dan pada tanggal 2 Januari 2017 nomor faktur 120 akun kredit PT Indofood termin 3. Jurnal penerimaan kas pada tanggal 10 Januari 2017 akun kredit penjualan. Sekian presentasi kami pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri aplaus ya untuk kelompoknya Mbak Cinta dan teman-temannya. Oke, kira-kira dari kelompok ini ada tanggapan apa tidak? Kira-kira menurut kelompok yang lain ada permasalahan yang ditemukan atau tidak? Kira-kira sama semua ya. Jadi hampir sama, paham ya untuk penjurnalan yang ada di dalam jurnal khusus, ada jurnal penjualan, penerimaan maupun pengeluaran
kas ataupun memorial. Jadi paham ya? Oke, silakan kembali lagi Mbak. Terima kasih. Yaitu salah satunya yang masih bingung, yaitu tadi di kelompoknya Mbak Eka masalah terminnya itu apa ataupun syaratnya ya. Tapi sudah paham tadi dijelaskan oleh kelompok 1 ya. Situ berkaitan dengan pengentrian ke dalam jurnal khusus ya. Untuk sejauh ini untuk penjurnalannya paham ya? Paham tidak? Paham. Jadi baca langsung masuk enggak, tapi kita identifikasi sesuai yang kita punya trik yang ada di video tadi ya. Jadi soal kita identifikasi dulu, kasih tanda, selesai semua dari tanggal 1 bulan tanggal 1 sampai tanggal 30 tadi selesai, baru kita masukkan ke dalam jurnal. Di sini kita bisa diambil kesimpulan apa saja? Penjualan, pembelian, Ya, jadi ada 5 materi pada pagi hari ini. Sebelumnya kita melakukan ice breaking dulu ya, biar lebih tetap semangat ya. Di akhir-akhir pelajaran kita tetap semangat. Silakan untuk berdiri, hadap ke depan. Yuk silakan. 1, 2, 3, 4, 5. Tetap semangat ya. Oke, kita mulai. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Tepuk buat kita semua. Oke, terima kasih kan untuk hari ini. Coba saya Bapak akan berikan beberapa pertanyaan ya. Beberapa pertanyaan buat kalian. Yang pertama, nih, siapa yang masih ingat? Ini baru berapa? Belum ada. Ya, jurnal yang mencatat penjualan secara kredit. Bener. Terus hapus buat Mbak Mela. Oke, yang berikutnya ya. Apa yang dimaksud dengan jurnal memorial? Oke, silakan. Siapa Mbak? Apa Mbak? Jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi yang kelak tidak dapat dicatat pada keempat jurnal. Oke, beri aplaus Bapak Novia ya, berkaitan lagi nih. Ya, yang pertama ya, dijual barang dagang kepada PT Lupna seharga 100.000 secara tunai. Kira-kira masuknya ke dalam jurnal penerimaan kas. Oke, beri aplaus ya. Masuknya ke dalam jurnal penerimaan kas. Keraguan. Ada keraguankah kalian tentang jurnal khusus? transaksi dicatat ke dalam jurnal khusus. Oke, siapa yang tahu jawabannya? Mengapa semua transaksi dicatat ke dalam jurnal khusus? Ada yang tahu jawabannya? Kenapa coba? Memudahkan dalam melacak dan memantau transaksi yang sering terjadi di potensial risiko. Oke, terima kasih. Bahwa pencatatan jurnal itu wajib semua dicatat ke dalam jurnal khusus. Agar salah satunya kan memudahkan kita di dalam melakukan pencatatan atau mengelompokkan sehingga nanti ke dalam buku besarnya lebih mudah. Pada pagi hari ini kita cukupkan sekian ya. Silakan nanti setelah Bapak tutup kalian langsung istirahat. Tapi sebelum istirahat silakan semua bangku harus posisinya benar, dirapikan kembali. Nanti kalau ada sampah di kanan kiri bertemu di minggu depan. Silakan nanti minggu depan sebelum ini ya, materi yang akan datang silakan lagi dibahas, dibaca bukunya, yaitu berkaitan dengan buku besar ya. Silakan dibuka di bukunya, buku cetaknya maupun di internetnya atau cari di Google ya, sehingga minggu depan ketemu lagi dengan Bapak sudah tinggal pembahasan ya. Mungkin itu saja ya pelajaran pada pagi hari ini. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri aplaus untuk kita semua. Terima kasih. Tetap semangat ya anak-anakku semua. SMK? SMK?
Vokasi kuat menguatkan Indonesia. Oke, terima kasih.